bab 1861, sebagai pilihan terakhir. Tuan Lane, meskipun Anda belum melangkah ke alam tertinggi yang legendaris itu, Anda sudah cukup bangga menjadi pahlawan dunia. Tuan Lane, Anda sudah punya kekuatan seperti itu di usia Anda, dan suatu hari Anda akan berhasil melangkah ke alam legendaris itu. Pendeta Clearsky berkata dengan sedikit emosi. Dia telah berlatih kultivasi dengan keras seumur hidup. Dia berlatih kultivasi hari demi hari selama beberapa dekada, dan dia baru ada di tahap awal Mahaguru. Walau begitu, dia juga orang dengan bakat seni bela diri terkuat di generasi kuil Clearsky. Namun, dibandingkan dengan Sean, bakat ini berbeda seperti langit dan bumi. Sean baru berusia 20-an sekarang, tetapi dia sudah memiliki kekuatan untuk menandingi Tuan Ilahi yang telah meninggal itu. Dengan kekuatan seperti itu, rasanya tidak ada duanya di seluruh Draconia. Oke, berhenti menyanjungku. Aku akan meminta seseorang untuk memberimu 1 triliun nanti. Kamu bisa mengambilnya untuk memperbaiki situasi kuil Clearsky saat ini. Adapun pria dari kuil Great Sound, aku akan ikut denganmu menemuinya ketika aku punya waktu. Sean menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, wajah pendeta Clearsky tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Tuan Lane, apa yang kamu katakan itu benar? Wajar saja, hanya 1 triliun rupiah, kenapa harus ribut? Sean terkekeh, kemudian melanjutkan. Kalau orang-orang dalam seni bela diri tahu bahwa kamu, seorang mahaguru, menunjukkan ekspresi seperti itu terhadap uang 1 triliun rupiah, akan banyak orang yang tertawa. Pendeta Clearsky mengangguk acuh tak acuh sambil tersenyum dan berkata, saya dulu seorang pendeta tua dan uang itu seperti kotoran. Tapi, dengan perubahan besar dalam aliran kebijakan, saya menyadari bahwa uang ini sebenarnya hal yang baik. Meskipun saya seorang mahaguru, apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak bisa mengandalkan kekuatan saya sendiri untuk mengambil keuntungan, kan? Tidakkah Anda melihat bahwa saya mendirikan kios dan membohongi orang demi mencari nafkah? Helaan napas, penuh perubahan hidup dan ketidakberdayaan. Mahaguru yang bermartabat benar-benar akan berakhir dalam keadaan seperti itu demi sejumlah uang. Apa kamu seorang pendeta tua? Tidak takut akan kehilangan nyawamu di akhir festival ini? Total harga barang-barang di kios ini tidak sampai 1 juta rupiah. Berapa banyak yang ingin kamu jual? Sean berkata sambil tersenyum. Pendeta Clearsky berkata dengan misterius. Sejujurnya ya, Tuan Lane, saya telah mendirikan kios ini selama 3 bulan sekarang, dan saya telah menjual barang paling mahal seharga 20 juta. Orang itu menghabiskan 20 juta rupiah untuk membeli barang-barang dariku, dan sepertinya dia mengambil keuntungan besar. Tapi, jangan khawatir, Tuan Lane. Pendeta tua juga punya prinsip. Orang-orang yang saya bodohi semuanya orang kaya, dan 20 juta rupiah mungkin bukan apa-apa bagi mereka. Mendengar ini, Sean tersenyum dan mengangguk. Meskipun pendeta Clearsky ini membodohi orang demi uang, setidaknya dia tidak sepenuhnya mengabaikan prinsipnya. Namun, dengan kekuatan mahagurunya, jika dia benar-benar mempertaruhkan segalanya demi uang, dia mungkin bisa mendapatkan ratusan miliar atau bahkan triliunan sehari. Bagaimanapun, mahaguru itu masih sangat langka di seluruh Draconia. Jika pendeta Clearsky menyebarkan berita bahwa dia bersedia bekerja untuk siapapun, akan ada banyak orang yang datang menawarkan triliunan rupiah. Tuan Lane, apa Anda ingin ikut dengan saya ke kuil Clearsky? Pendeta Clearsky bertanya. Sean menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Pekerjaanku belum selesai. Aku akan berkunjung ke kuil Clearsky saat ada waktu luang dan menemui pendeta puri itu sejenak. Kalau tidak ada lagi, beri aku nomor rekeningnya, dan kamu bisa pergi. Aku akan meminta seseorang mengirim uangnya nanti. Namun, pendeta Clearsky menggelengkan kepalanya. Saya
Pendeta tua juga menganggur. Saya akan menemani Tuan Lane berjalan-jalan. Meskipun dengan kekuatan yang dimiliki, Tuan Lane tentu tidak takut pada bandit manapun, saya juga bisa membantu Tuan Lane menyelesaikan beberapa masalah. Sean tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum dan mengangguk. Pendeta Clearsky bergabung dalam tim yang terdiri dari beberapa orang. Sementara untuk barang-barang di kios, Pendeta Clearsky mengemasnya dan membuangnya ke tempat sampah di sampingnya. Bersama Sean, dewa kekayaan, apa dia, seorang mahaguru, masih perlu melakukan hal-hal curang seperti ini? Semua orang segera sampai ujung jalan Ventis, dan Sean tidak berhenti di depan kios manapun di sepanjang jalan. Ayo pulang. Kurasa kita tidak bisa menemukan sesuatu yang bagus di sini. Nora berkata. Sean mengangguk kecil. Jika kamu ingin mencatut di jalan Vantage ini, kemungkinannya hampir sama dengan memenangkan lotre. Tadi sudah sangat beruntung bisa membeli jepit rambut dan cincin ibu jari. Sean tidak terlalu berharap untuk mengambil untung dari barang antik lain. Hari ini, dia datang ke jalan Vantage ini untuk menemani Nora berjalan-jalan. Sean tidak menyangka akan benar-benar membeli barang antik di sini dan memberikannya kepada kepala keluarga Jackson. Beberapa orang berbalik dan berjalan perlahan ke arah mereka datang. Ketika mereka berbalik, beberapa kios di kedua sisi jalan Vantage sudah berganti, dan banyak kios baru ditempatkan. Datang dan lihatlah! Harta karun peninggalan leluhurku! Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar. Seorang pria parubaya yang baru saja mendirikan kios, mulai berteriak. Mendengar teriakan ini, Nora menatap Pendeta Clearsky dan berkata sambil tersenyum. Pendeta, mengapa kalian meneriakkan kata-kata yang sama? Harta karun setiap orang pasti ditinggalkan oleh leluhur. Aku harus mengatakan bahwa leluhurmu benar-benar kuat. Mereka berpandangan jauh ke depan dan meninggalkan barang antik sebagai pusaka untuk keturunan mereka. Mendengar ini, Pendeta Clearsky langsung terlihat malu. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, Anda bercanda, pendeta tua seperti saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Nora dan Sean sangat dekat. Pendeta Clearsky bukan orang bodoh. Dia bisa melihat bahwa hubungan antara keduanya luar biasa. Tentu saja, tidak mungkin dia menyinggung Nora. Melihatnya seperti ini, Nora juga tersenyum dan berhenti mengolok-olok Pendeta Clearsky. Ayo, kita pergi ke sana dan melihatnya. Sean tiba-tiba berkata. Kemudian, semua orang berjalan menuju pria paruh baya yang berteriak keras itu. Pria paruh baya itu memegang patung tokoh aliran kedamaian dari perunggu di tangannya, dan patung itu terbungkus lapisan tanah, sepertinya baru saja digali. Ada tamu terhormat datang. Datang dan lihatlah patung perunggu ini di tanganku. Ini adalah barang bagus, digali dari tanah ketika kami memindahkan kuburan leluhur kami beberapa hari yang lalu. Lihatlah kualitasnya, pengerjaannya, setidaknya itu adalah hal baik yang diturunkan 500 tahun yang lalu. Ketika pria paruh baya itu melihat seseorang datang, dia segera memperkenalkan patung perunggu di tangannya. Tedric terkekeh dan berkata, Bukankah kamu bilang hartamu ditinggalkan oleh leluhurmu? Mungkinkah kalau digali dari kuburan leluhurmu, bisa dianggap ditinggalkan? Ekspresi pria paruh baya itu menjadi keruh, dan dia berkata dengan marah. Barang-barang di makam leluhurku tentu saja diserahkan padaku sebagai keturunannya. Kalau kamu tidak tahu, jangan asal bicara, itu menjengkelkan. Tedric mencibir dan berhenti berbicara. Dia tidak akan buang-buang waktu lagi untuk berbicara dengan orang seperti itu. Bab 1862 Mencatut. Tuan, saya pikir Anda adalah orang yang berbakat. Saya pikir Anda juga orang muda dan menjanjikan. Dengan penglihatan Anda, seharusnya Anda bisa melihat fitur luar biasa dari patung perunggu di tanganku ini, kan?
Pria paruh baya itu mengabaikan Tedric, tetapi terus berbicara sambil menatap Sean. Bagaimana mungkin orang yang bisa mendirikan kios di jalan vintage memiliki peran sederhana? Pria paruh baya itu melihat sekilas bahwa Sean adalah pusat dari kelompok orang ini. Jadi tentu saja dia langsung berbicara kepada Sean. Pendeta Clearsky memandang patung perunggu di tangan pria paruh baya itu, dan sedikit tatapan menghina terlihat di matanya. Bukannya dia melihat bahwa patung perunggu itu palsu, tetapi karena rasa tidak sukanya pada aliran kedamaian di dalam hatinya, dia muak ketika melihat patung itu. "Barangnya cukup bagus. Berapa harganya?" Sean berkata sambil tersenyum. Mata pria paruh baya itu berbinar ketika mendengar ini, dan dia langsung berkata, "Aku tidak meminta banyak, 300 juta. Dengan 300 juta rupiah, harta ini menjadi milik Anda, Tuan." Mendengar harga ini, mata ketiga Tedric bersaudara mulai berkedut. Astaga, patung perunggu seukuran 2 tangan harganya 300 juta rupiah? Dia bukan melakukan ini untuk merampok uang orang, kan? Sean juga mengangkat alisnya, sedikit keraguan melintas di matanya. Melihatnya seperti ini, kegembiraan di mata pria paruh baya itu makin menjadi. Jika pemuda di depannya tidak punya uang, dia tidak akan menunjukkan keraguan seperti itu. Selain itu, jika dia tidak berminat untuk membeli patung perunggu ini, dia tidak akan melihat seperti itu. Hei, Tuan, lihat lebih dekat. Bagaimanapun pengerjaan atau teksturnya, patung perunggu ini jelas merupakan benda dari 500 tahun yang lalu. Kalau barang bagus dari 500 tahun yang lalu kamu jual, aku tidak bisa membayangkan harganya. Aku juga sedang buru-buru untuk menggunakan uangnya, jadi dengan enggan aku harus segera melepaskan barang kesayanganku ini. Kalau kamu melewatkannya, itu akan hilang. Pria paruh baya itu berkata dengan agak melebih-lebihkan. Nora, yang melihat ekspresi Sean, tentu saja tahu bahwa patung perunggu di tangan pria itu bukanlah hal yang benar-benar bagus, juga tidak sepadan dengan harga 300 juta rupiah. Jika tidak, dengan kemampuan Sean, tidak perlu khawatir soal uang. Alasan mengapa muka Sean tampak kusut saat ini mungkin karena dia punya rencana lain. Nora menahan senyum di hatinya dan menatap ke kios. Selain patung perunggu di tangannya, hanya ada 3 barang di kios pria paruh baya itu. Tongkat kepala naga, hitam dan tidak mulus, tidak terlihat terbuat dari bahan apa. Ada juga cangkir dan piring. Seperti patung perunggu, ada banyak noda tanah pada kedua benda, dan sepertinya baru saja digali dari tanah. 300 juta itu terlalu mahal, lupakan saja. Aku khawatir benda ini juga bukan untukku. Bos, kenapa kamu tidak menunggu orang yang ditakdirkan datang? Setelah mempertimbangkan sejenak, Sean berkata sambil menghela napas. Setelah mengatakan itu, Sean berbalik dan bersiap untuk pergi. Melihat ini, pria paruh baya itu tercengang. Jelas, dia tidak menyangka Sean akan pergi begitu saja. Bagaimana dengan debaran jantung dan ketertarikan hati? Hei, tunggu. Kalau Anda tidak cocok dengan harganya, kita bisa membicarakannya lagi. Pria paruh baya itu tentu saja tidak akan melepaskan pelanggan besar yang datang ke kiosnya dengan mudah, dan dia langsung berteriak pada Sean. Mendengar ini, Sean juga berhenti, berbalik untuk melihat pria paruh baya itu, lalu berkata, "Beri aku harga yang masuk akal. Jangan berpikir aku orang baru yang tidak mengerti apa-apa. Oke, Anda juga orang yang terus terang, jadi saya tidak akan banyak omong lagi." Bos tampak kecewa, lalu menggertakkan giginya dan berkata, "Harga yang murah hati adalah 20 juta. Bukannya bos tidak tahu asal-usul patung perunggu di tangannya, tetapi dia tidak bisa menentukan nilai patung perunggu ini. Dia juga tidak membodohi Sean,
Tidak hanya patung perunggu di tangannya, tetapi bahkan 3 benda lain di kiosnya semuanya dikemas bersama dan digali dari kuburan leluhurnya. Namun, tidak ada generasi yang menonjol dari leluhurnya, dan nenek moyangnya meninggal lebih dari 100 tahun yang lalu. Pria paruh baya itu juga menerima begitu saja bahwa barang-barang ini tidak berharga, jadi dia memberikan harga 20 juta. Sean mengernyit dan berkata sambil mencibir, "Bos, apa kamu mengolok-olokku di sini? Kamu baru saja minta 300 juta kepadaku, tetapi sekarang kamu bersedia menjualnya seharga 20 juta. Mendengar ini, mata pria paruh baya itu berkedip-kedip, lalu dia berkata sambil tersenyum masam, "Sudah saya bilang, saya tahu kalau Anda bukan orang biasa. Karena Anda punya beberapa keterampilan, Anda harus tahu bahwa saya benar-benar tidak membodohi Anda. Benda-benda ini memang digali dari tanah dan memiliki usia tertentu. Kalau Anda benar-benar menginginkannya, Anda bisa bawa keempat barang ini dengan harga 100 juta. Sean melirik 3 barang lainnya di kios, lalu terkekeh dan berkata, 60 juta, kalau kamu mau menjualnya, aku akan mengambilnya langsung. Kalau kamu tidak mau, anggap saja aku tidak mengatakannya. Bagaimana?" Pria paruh baya itu jatuh dalam kebimbangan, seolah-olah dia bertanya-tanya apakah akan menjual semua barang ini dengan harga 60 juta. Setelah hening beberapa saat, akhirnya pria paruh baya itu mengangguk. "Baik, 60 juta kalau begitu, terjual habis lebih awal dan selesai. Bayar uangnya dan bawalah pergi." Pria paruh baya itu berkata dengan terus terang. Sean tidak bertele-tele lagi dan langsung mentransfer 60 juta ke pria paruh baya itu. Setelah menerima uang, pria paruh baya itu segera tersenyum lebar dan berkata kepada Sean, "Terima kasih, bos." Setelah mengatakan itu, dia pergi tanpa menoleh ke belakang, bahkan kain lap di kios pun ditinggalkannya. Melihatnya langsung melarikan dengan hati nurani yang bersalah, Nora berkata dengan marah, "Sean, apa kamu telah ditipu?" 3 bersaudara Tedrick yang ada di belakangnya juga memperlihatkan kemarahan di mata mereka. Tedrick maju selangkah dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Lane, apa Anda ingin menangkap orang itu lagi? Apa yang kalian bicarakan?" Sean melirik beberapa orang dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Nora maupun Tedrick dan saudara-saudaranya menunjukkan ekspresi keheranan. Di sisi lain, Sean berjongkok di kios, mengambil tongkat itu dan melihatnya. Dia tertawa kecil dan berkata, "Kayu gahar milenium, sika-sika-sika. Kalau benda ini dikeluarkan, aku khawatir akan mengguncang seluruh koleksi dunia, kan? Benda ini pantas diberikan untuk kepala keluarga Jackson." Mendengar Sean bergumam, mereka semua tertegun. Kayu gahar milenium. Meskipun mereka tidak mengerti apa yang diwakili oleh kayu gahar milenium ini. Bagaimanapun, dengan adanya kata milenium di belakangnya, tidak mungkin benda ini adalah sesuatu yang sederhana. Sean tidak menjelaskan apapun kepada yang lain, hanya meletakkan tongkat di tangannya, mengambil cangkir dan piring, dan mengaguminya lagi. Tidak peduli betapa bodohnya semua orang, melihat penampilan Sean, mereka tahu bahwa harga barang-barang ini mungkin tidak terbayangkan oleh mereka. "Sean, melihatmu seperti ini, barang-barang ini sepertinya sangat berharga. Apa kita berhasil mengambil keuntungan lagi?" Nora segera berjongkok di samping Sean dan bertanya dengan penuh semangat. Bab 1863, Kepala Keluarga Hebel. "Bagaimana menurutmu?" Sean berkata sambil tersenyum. Nora ikut tersenyum ketika mendengar kata-kata itu dan lanjut melihat barang-barang di kios. Tatapannya dipenuhi kegembiraan. Namun, dia sudah lama tidak menyentuh benda-benda ini. Lagi pula,
Kalau benda-benda ini benar-benar antik, mungkin mereka telah digali dari kubur. Hal-hal seperti itu pasti membuat Nora merasa agak tidak enak. Otomatis dia tidak ingin menjangkau dan menyentuh benda-benda ini. "Kakek, coba lihat sebelah sana." Pada saat ini, sebuah seruan tiba-tiba terdengar dari samping. Tedric bersaudara dan bahkan pendeta Klersky segera mengikuti arah suara itu. Terlihat seorang pria tua dan pemuda tengah menatap ke arah 4 barang di kios depan Sean dengan terkesima. Kemudian, tubuh pria tua itu bergetar. Dia dengan cepat berjalan menuju Sean. Tedric bersaudara mengernyitkan dahi dan segera menghalangi mereka dari depan. Namun, sebelum Tedric dan yang lainnya sempat mengatakan apapun, bayangan hitam keluar dari samping dan bergegas menuju Tedric bersaudara. Niat membunuh yang kuat langsung mengungkung Tedric bersaudara. Merasakan niat membunuh yang mengungkung mereka, tatapan Tedric dan lainnya berubah seram. Kekuatan orang itu tidak lemah, mungkin dia sudah masuk ke dalam jajaran ahli bela diri. Kendati begitu, meski ketiganya tahu bila mereka bukanlah lawan sepadan untuk sang lawan, tak satu pun dari mereka memasang ekspresi ketakutan, tak satu pun mereka berniat menghindar. Pendeta Klersky mengangkat alisnya, tatapannya terkunci pada sosok bayangan hitam tersebut. "Mundur!" Saat ini, Tuan Hebel tiba-tiba berteriak. Bayangan hitam itu segera berhenti, lalu dengan cepat berbalik dan pergi. Menghilang di antara kerumunan hanya dalam beberapa detik. Namun, semua orang tahu bila bayangan hitam itu tidak pergi jauh, melainkan mengawasi Tedric dan lainnya dari suatu tempat. "Maafkan aku, saudara-saudara. Para pelayan keluargaku memang sangat ceroboh dan hampir menyakiti kalian. Aku minta maaf pada kalian." Tuan Hebel memandang Tedric dan lainnya, berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Tedric dan saudaranya sontak mendengus dingin. Kemudian, Tedric berkata dengan nada datar. "Kalian mau apa? Apa maksud sikapmu ini? Apa kamu tahu siapa orang yang ada di depanmu?" Pemuda di sebelah Tuan Hebel tiba-tiba angkat suara, kata-katanya penuh dengan emosi. Tedric meliriknya, lalu berkata dengan suara dingin. "Apa pentingnya untukku siapa dia? Yang ku tahu kalian tidak boleh mendekat. Cepat pergi, jangan pikir hanya karena pria itu melindungi kalian, maka kalian bisa pergi dengan selamat." Mendengar ucapan Tedric, kemarahan di mata pemuda itu makin menguat. "Cukup! Kamu masih tidak tahu juga bagaimana cara menahan amarahmu." Pada akhirnya, Tuan Hebel pun angkat suara, yang membuat pemuda itu berusaha menahan amarahnya. Pemuda itu tidak berani membantah Tuan Hebel, dia hanya mendengus dingin dan berdiri diam di samping. Menatap Tedric dan lainnya dengan tatapan dingin. Hei, kalian bertiga tidak perlu khawatir. Aku bukan orang jahat, kok. Perkenalkan, aku adalah kepala keluarga Hebel, Dolf Hebel." Dolf berkata sembari mengulum senyum. Mendengar kata-katanya, Sean tiba-tiba menoleh untuk melihat pria tua itu. Matanya seketika berbinar senang. Dia hanya datang ke jalan Vantage untuk bersantai, tetapi ternyata dia akan bertemu dengan kepala keluarga Hebel, salah satu dari 8 keluarga besar di kota Northerns. Bagi orang awam, 8 keluarga besar adalah sosok yang sangat misterius. Namun, Sean justru tak sengaja bertemu dengan salah satu kepala keluarga saat sedang berbelanja. Meskipun keluarga Hebel hanya berada di peringkat terakhir di antara 8 keluarga besar di kota Northerns, tetap saja mereka masih bagian dari 8 keluarga besar di kota Northerns. "Anak muda, apa kamu tahu siapaku?" Melihat binar di mata Sean, Dolf lantas bertanya sembari tersenyum. Sean perlahan bangkit,
kemudian mengangguk dan berkata, Tuan Hebel adalah kepala keluarga Hebel, salah satu dari 8 keluarga besar di kota Nordhurns. Bagaimana mungkin saya tidak mengenal Anda? Saya penasaran, apa tujuan Tuan Hebel ke sini? Mendengar ini, pemuda di samping Dolf kontan mendengus dingin. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Karena sudah tahu identitas kakekku, apa kamu tidak takut saat ini? Takut? Ucapanmu menarik, kenapa aku harus takut? Sean melirik pemuda itu, lalu melanjutkan. Apa mungkin Tuan Hebel bisa memakan atau membunuh orang? Tanpa menunggu pemuda itu bicara lagi, Dolf sudah mengibaskan tangan dan menyela kata-katanya yang masih belum terucap. Dia berkata dengan nada tajam, Kalau kamu bersikap sombong hanya karena kamu adalah tuan muda keluarga Hebel, maka pulanglah, pergi saja dari sini. Pemuda itu langsung terdiam. Terlihat jelas meskipun dia sombong, dia tetap patuh pada ucapan Dolf. Anak muda, kamu jauh lebih baik daripada cucuku yang tidak berguna ini. Aku tidak tahu siapa namamu, nak. Tapi, kamu berasal dari keluarga apa di kota Nordhurns? Dolf menatap Sean dan berkata dengan senyuman. Sean menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya tidak berasal dari kota Nordhurns, saya hanya datang ke kota Nordhurns untuk melakukan sesuatu. Melihat Sean yang tak mau mengatakan lebih banyak, Dolf pun tak lanjut bertanya. Dia hanya menatap tongkat kepala naga yang ada di depan kaki Sean, kemudian berkata dengan tertawa kecil. Nak, di mana pemilik kios ini? Melihat tatapan Dolf yang tertuju pada tongkat kepala naga, Sean langsung mengerti apa tujuannya. Tak disangka, ternyata sepasang kakek dan cucu keluarga Hebel mahir dalam menilai harta berharga. Sean tidak lupa bahwa Dolf yang barusan berinisiatif mengingatkan pemuda itu. Bos menjual barangnya padaku, setelah itu dia pergi. Alih-alih menyembunyikannya, Sean justru berkata jujur. Dolf mengerutkan kening, tetapi segera bersikap seperti biasa. Dia berkata sembari tersenyum. Aku ingin tahu berapa banyak yang kamu habiskan untuk barang-barang ini, nak? 60 juta. Sean masih tidak berniat menyembunyikan apapun. Mendengar harga 60 juta itu, pemuda yang ada di sebelah Dolf langsung tersentak. Tatapannya dipenuhi keheranan. Bahkan Dolf juga terkesiap. 60 juta? Kayu gaharu milenium? Perampok bahkan tidak akan mendapatkan harga segini, kan? Terlebih lagi kayu gaharu milenium ini tak ternilai harganya. Tak satu pun dari ketiga barang di kios ini yang biasa-biasa saja. Bisa dibilang, satu-satunya hal yang dapat dibeli seharga 60 juta di kios ini mungkin hanya kain lap yang ada di tanah. Dolf menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara dalam. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Tongkat kepala naga ini adalah kayu gaharu milenium. Aku bersedia membayar 1 triliun untuk membeli tongkat kepala naga punyamu. Bagaimana? Selain itu, aku juga akan memberitahumu sesuatu. Tidak ada satupun dari ketiga barang yang kamu beli adalah barang murah. Kalau kamu menjual ketiga barang ini, harga masing-masing tidak akan kurang dari 20 miliar. Mendengar ucapan Dolf, semua orang di sana langsung tertegun. Dalam waktu kurang dari 10 menit, harga 60 juta sudah berubah menjadi 1 triliun. Oh tidak, 1,06 triliun. Ini bukan hanya sekadar membeli barang antik dengan harga murah, tetapi sama saja dengan mengumpulkan tambang emas. Baik Nora, Tedric bersaudara, dan pendeta Klirski sama-sama memandang Sean dengan tatapan tak percaya saat ini. Tatapan yang seperti melihat tambang emas berjalan. Bab 1864, Nasihat. Menghadapi tatapan kaget semua orang di sekitarnya,
Sean hanya memasang ekspresi tenang. Padahal hanya 1 triliun, tapi mereka sudah memasang ekspresi seperti itu. Terutama kamu, Pendeta Clearsky. Kamu adalah mahaguru yang kuat. Kenapa kamu malah ngiler ketika mendengar uang 1 triliun? Aku tidak kekurangan uang, jadi aku tidak akan menjual tongkat ini. Sean berkata sembari tersenyum. Mendengar ini, mata Dolph langsung mengerjap kaget. Dia menatap Sean dengan saksama, seolah-olah sedang menilai Sean lagi dan lagi. Sementara Sean tetap memasang wajah tenang, seakan-akan dia tidak terpengaruh oleh tatapan Dolph. Meskipun tongkat ini mahal, mungkin harga 800 miliar sudah menjadi batas tertingginya. Kakekku bersedia membayar ekstra 200 miliar, apa kamu masih tidak mau menjualnya? Aku lihat sepertinya kamu adalah orang yang cerdas. Kalau kamu sudah tahu nilai kuak ini, mengapa kamu tidak mau menjualnya pada kakekku? Apa mungkin kamu merasa kurang dengan harganya? Aku beritahu kamu, tak baik menjadi orang yang serakah. Pemuda itu memandang Sean dengan sorot mata dingin seraya berkata dengan nada datar. Sean meliriknya, kemudian berkata sambil terkekeh ringan. Sepertinya kamu agak tuli ya? Apa kamu tidak dengar apa yang aku katakan tadi bahwa aku tidak kekurangan uang? Jangankan 1 triliun, sekalipun kakekmu membayar 10 triliun, aku tetap tidak akan menjualnya. Setelah itu, Sean mengabaikan sepasang kakek dan cucu itu, lalu langsung berkata, Tedric, bawa barang-barangnya. Ayo pergi. Baik. Tedric segera merespons. Dia kemudian segera memanggil Taron dan Tarin untuk mengangkut 4 barang di kios tersebut. Mereka bertiga tampak hati-hati, lantaran takut akan menjatuhkan benda-benda di tangan mereka. Terlebih lagi tongkat kepala naga yang ditawar 1 triliun, bahkan 3 barang lainnya juga harta karun dengan harga 20 miliar. Lupakan saja. Karena kamu tidak mau menjualnya, maka lupakan saja. Dolph menghela napas pelan, lalu melanjutkan. Kalau sewaktu-waktu kamu ingin menjualnya, silakan datang ke kediaman keluarga Hebel untuk menemuiku kapan saja. Sean mengangguk sambil tersenyum, lantas berjalan pergi tanpa melihat ke belakang lagi. Tedric dan lainnya pun segera mengikuti. Melihat punggung Sean dan lainnya, pemuda itu langsung berkata dengan suara dalam. Kakek, kalau kamu menginginkan tongkat itu, kita bisa meminta seseorang untuk merebutnya. Sekelompok orang dari wilayah lain tidak akan bisa menimbulkan keributan di kota Northerns. Mendengar ini, mata Dolph langsung berkilat marah. Dia langsung berbalik, sepasang mata tuanya menatap sang cucu di depan. Kemudian, dia berkata dengan nada dingin. Apa kamu tahu kenapa semua orang di kota Northerns menyebarkan desas-desus bahwa keluarga Hebel akan segera digantikan oleh keluarga Dane sebagai 8 keluarga besar? Kenapa? Pemuda itu berkata dengan suara bergetar. Dolph terlihat sangat marah. Bahkan sebagai cucu, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya begitu. Kamu hanya tahu kalau orang-orang itu berasal dari wilayah lain. Tapi, apa kamu tahu latar belakang mereka di kota Northerns? Kamu memang kejam, dan kakek tidak menyalahkanmu untuk itu. Aku bahkan berharap agar kamu bisa sekejam itu. Tapi, kamu bahkan berani menyerang meski tak mengetahui kondisi lawanmu. Kalau suatu saat kamu sampai salah menyinggung orang, maka keluarga Hebel yang akan hancur di tanganmu. Dolph menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Mendengar ini, pemuda itu jadi agak tertegun. Melihat sikap sang cucu, tatapan Dolph dipenuhi kekecewaan. Memikirkan keluarga Dane yang sekarang dipakai orang-orang kota Northerns untuk dibandingkan keluarga dengan keluarga Hebel, dia tiba-tiba mengingat Odam yang luar biasa.
Kepala keluarga dari 8 keluarga besar pernah berkumpul untuk membahas Odom. Semua orang berpikir bahwa Odom adalah yang terbaik di antara semua generasi muda di kota Northerns. Ada banyak keluarga di kota Northerns, tetapi sulit untuk menemukan generasi muda yang bisa dibandingkan dengan Odom. Dolph tak menatap cucunya lagi, melainkan melihat Sean dan yang lain yang perlahan menjauh. Di sosok Sean, Dolph melihat jejak aura yang sama dengan Odom. Aura dominan yang unik di dunia. Kalau orang seperti itu masuk ke kota Northerns, entah apa yang akan terjadi di kota Northerns yang begitu tenang selama beberapa dekade. Dolph bergumam lirih. Tubuh pemuda yang berdiri di sebelahnya langsung gemetar begitu mendengar kata-kata Dolph. Dia menatap Sean yang telah pergi dengan tatapan tak percaya. Camkin, kalau kamu punya kesempatan untuk bertemu pemuda itu lagi nanti, ingatlah untuk menjalin hubungan baik dengannya. Dolph berkata sambil menatap cucunya. Tamken mengangguk kecil, kemudian bertanya dengan suara berat. Kakek, pemuda yang terakhir kali kamu komentari seperti ini adalah Odom dari keluarga Den. Mungkinkah pemuda barusan adalah orang yang sama dengan Odom? Dolph perlahan mulai mengalihkan tatapannya. Dia menghela napas dan berkata dengan serius. Tamkin, kakek ini makin lama makin tua. Pada akhirnya, keluarga Hebel akan bergantung padamu. Kakek sudah bertemu banyak orang seumur hidup ini. Tapi Odom dan pemuda tadi punya aura pemberani. Kakek belum pernah melihat siapapun semahir ini. Odom mewakili keluarga Den, dan pada akhirnya akan menjadi musuh keluarga Hebel di masa depan. Tapi, pemuda ini berbeda. Dia bukan dari kota Northerns. Andai dia bisa ditarik menjadi kubu keluarga Hebel, maka dia bisa membantumu menghentikan Odom. Mendengar ini, mata Tamkin kembali dipenuhi ketidakpercayaan. Jelas dia tidak menyangka bila Dolph memiliki kesan yang tinggi tentang Sean. Kalau begitu, aku akan mencarinya sekarang. Aku akan menundukkan kepala dan mengakui kesalahanku padanya. Bagaimanapun juga, Tamkin adalah tuan muda dari keluarga Hebel. Namun, dia tahu kapan harus menggunakannya atau tidak. Oleh karena itu, dia langsung berkata begitu. Namun, Dolph menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan. Tidak perlu buru-buru untuk hal ini. Meskipun keluarga Den sangat kuat, mereka tetap tidak akan mampu untuk melawan keluarga Hebel dalam waktu singkat. Orang seperti itu pasti angkuh. Kamu baru saja menyinggungnya dengan kata-katamu. Kalau kamu minta maaf sekarang, mana mungkin dia akan memaafkanmu? Tamkin terdiam, kemudian mengangguk dengan ekspresi serius. Ayo, kita lanjut belanja saja. Setelah selesai bicara, Dolph lalu mengayunkan langkahnya menyusuri jalan Vantage. Di sisi lain, Nora memegang lengan Sean seraya berbisik. Apa kamu mau menghadiahkan tongkat itu kepada kepala keluarga Jackson? Ya, kalau tidak, percuma aku memegang tongkat ini, lebih baik dijual seharga 1 triliun saja tadi. Sean menjawab sembari tersenyum. Nora mengangguk kecil ketika mendengarnya, lalu tak mengatakan apa-apa lagi. Sementara itu, pendeta Clearski yang ada di samping terlihat tertegun. Sesuatu senilai 1 triliun akan diberikan kepada orang lain. Pendeta Clearski ingin membujuknya, tetapi ketika mengingat Sean yang rela memberinya 1 triliun untuk membangkitkan kembali kuil Clearski, pendeta Clearski pun menelan kembali kata-kata yang hendak keluar dari bibirnya. Berikan padaku tongkat itu, sisanya bawa kembali ke perusahaan. Minta Theo untuk membereskannya. Ini uang bonus untuk kalian. Di pintu masuk jalan Vantage, Sean berkata sembari menatap Tedrick. Bab 1865, menghadapi bahaya. Setelah meninggalkan jalan Vantage, Sean mengantar Nora kembali ke villa. Sementara pendeta Clearski ikut Tedrick dan lainnya ke jasa keamanan Optimus.
Ketika mobil yang Sean kemudikan sudah dekat dengan villa, Binar kaget mendadak muncul di matanya. Dia memarkir mobil di luar villa dan tiba-tiba berujar, "Kamu pulang dulu saja. Aku harus pergi karena ada sedikit urusan. Oke, pulanglah lebih awal." Nora tak bertanya lagi dan hanya mengingatkannya. Sean mengangguk kecil. Setelah itu, Nora keluar mobil dan masuk ke villa. Setelah Nora pergi, Sean lantas menyalakan mobil lagi dan melaju pergi. Sean tampak menyunggingkan senyum aneh saat sedang mengemudi. Ada tatapan dalam yang memancar kuat di matanya. Saat ini, di belakang mobil Sean, ada 3 sosok berbaju hitam yang tengah menyerang Sean dengan begitu cepat. Cit! Suara rem tiba-tiba terdengar. Asap hitam langsung mengepul dari keempat roda mobil. Bila adegan ini dilihat orang di luar sana, mereka mungkin akan langsung patah hati. Lamborghini Veneno seharga 140 miliar diubah layaknya traktor. Begitu mobil berhenti, Sean membuka pintu dan keluar dari mobil. Saat ini matahari tengah terbenam, seberkas sisa cahaya matahari senja yang seterang darah menyinari bumi. Lapisan cahaya merah cerah berpadu dengan kilau keemasan samar jatuh menyinari Sean, menambahkan aura sakral pada dirinya di udara. Begitu Sean muncul, toga sosok berjubah hitam itu sudah tiba di depan Sean. Melihat ketiga sosok yang berdiri depannya, Sean hanya tersenyum simpul sembari berkata, "Aura membunuh yang sangat kuat, kalian dari organisasi gelap. Sepertinya 2 anggota kami ada di tanganmu." Pria yang ada di tengah berkata dengan suara serak. Sean mengangguk kecil, kemudian berkata dengan senyuman, "2 pecundang dari Jalan Ventis yang menyerangku? Kekuatan kalian mirip dengan mereka berdua. Berarti kalian juga termasuk dalam barisan para pecundang." Diprovokasi oleh Sean seperti ini, ketiga pembunuh itu langsung meledakkan aura membunuh mereka. Aura membunuh yang kuat tiba-tiba mengungkung Sean. Namun, Sean hanya berdiri di sana dengan tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia hanya diam tak bergerak. Melihat sikap Sean, niat membunuh yang kuat tiba-tiba melintas di mata ketiga pembunuh yang terbuka. Di bawah tatapan membunuh mereka, dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Kemudian, mengulurkan jari telunjuknya dan mengarahkan jarinya ke mereka bertiga. "Cari mati!" Salah satu dari mereka berteriak dengan penuh amarah. Begitu suara itu terdengar, ketiga pembunuh itu segera berubah menjadi bayangan dan bergegas menyerang Sean. 2 orang di sisi kiri dan kanan, sedangkan satunya lagi telah berputar di belakang Sean. 3 bilah belati yang berkilau muncul di tangan mereka. Wash! Suara angin yang diciptakan oleh ketiga belati itu hampir menyatu. Dengan senyum menghina yang tersungging di bibirnya, Sean tiba-tiba berbalik untuk melihat pembunuh yang menyerangnya dari belakang. Melihat senyum acuh tak acuh dan menghina di bibir Sean, gerakan si pembunuh langsung terhenti. Binar panik yang tak terkendali muncul di matanya. Ternyata cuma segini saja level dari pembunuh organisasi gelap. Sean berkata dengan datar. Begitu kata-kata itu terucap, Sean meraih pergelangan tangan si pembunuh dengan satu tangan. Pada saat ini, 2 pembunuh yang ada di sisi kiri dan kanan juga telah mendekati Sean. Sean seketika mengerahkan kekuatan kakinya dan mundur. Begitu dia mundur seperti ini, pembunuh yang pergelangan tangannya dia cengkeram otomatis akan kesakitan. Wash, wash! Suara 2 bilah belati tajam yang menembus kulit terdengar. Tampak belati di tangan para pembunuh yang ada di sisi kiri dan kanan menancap dengan kuat dalam tubuh di pembunuh yang dicengkeram Sean barusan. Padahal, seharusnya itu adalah posisi Sean. Namun, saat ini justru pembunuh itu yang berada di sana. "Jangan khawatirkan aku.
Bunuh dia! Pembunuh itu juga keras kepala. Setelah ditusuk 2 belati oleh temannya, dia berusaha keras untuk meminta temannya terus menyerang Sean. Tanpa ragu, keduanya langsung mencabut 2 belati itu. Untuk meningkatkan keberhasilan pembunuhan, maka semua belati pembunuh dibuat secara khusus oleh organisasi gelap. Masing-masing belati memiliki duri yang tajam. Duri-duri ini sangat mulus ketika belati menembus tubuh sang target. Namun, bila dicabut, itu akan segera mengeluarkan potongan daging dan darah yang besar. Satu serangan dari belati semacam ini akan menimbulkan luka yang fatal. Ah! Pembunuh yang tertikam itu segera menjerit pilu. Melihat hal itu, Sean pun terkejut melihat keganasan mereka bertiga. Dia segera melepaskan tangannya dan mundur beberapa langkah lagi. Setelah kedua pembunuh itu mengeluarkan belati dari tubuhnya, mereka langsung mengibaskan daging dan darah yang menempel di belati. Kemudian, menyerang Sean dengan ganas lagi. Sementara pembunuh yang tertikam telah jatuh ke tanah saat ini. Tubuhnya tak berhenti gemetar. Bahkan terlihat jelas bila jubah hitam yang dia kenakan telah basah oleh banyak darah. Dalam sekejap, bercak darah segera menetes ke tanah di bawahnya. Mati! Seorang pembunuh tiba-tiba berteriak, kecepatannya meningkat kembali. Tak mau kalah, pembunuh lainnya juga ikut meningkatkan kecepatannya. Kedua belati itu mendekati Sean nyaris bersamanya, hendak menusuk Sean dari 2 arah sekaligus. Melihat belati yang masih berlumuran daging dan darah, Sean hanya menggelengkan kepala dan tersenyum menghina. 3 orang sudah gagal membunuhku, dan kalian berdua masih mau melukaiku? Begitu kata-kata ini terucap, Sean mengangkat tangannya di saat yang bersamaan. Setelah itu, dia langsung mencekik leher kedua pembunuh tersebut. Kemudian, sebuah kekuatan dahsyat seketika meledak. Tubuh kedua pembunuh itu mulai meronta tak terkendali, sebelum bertabrakan satu sama lain. Brak! Suara keras yang teredam segera terdengar. Kepala keduanya saling berbenturan, menyebabkan luka penyok yang jelas muncul di tempat benturan. Hanya dengan kekuatan kedua tangan, dia mampu membengkokkan tengkorak manusia. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Mata kedua pembunuh itu langsung memutih, kemudian diam tak bergerak. Dengan dampak yang begitu besar di kepala, sekalipun keduanya seorang mahaguru yang kuat, mereka tetap tak akan mampu menanggung luka seperti itu. Setelah melempar keduanya dengan santai ke tanah, Sean berjalan menuju pembunuh yang tengah terluka parah. Kamu jangan mendekat. Melihat Sean yang berjalan ke arahnya, pembunuh itu segera berkata dengan suara gemetar. Hanya dalam 1-2 menit, 2 dari 3 pembunuh alam mahaguru meninggal. Sementara yang satu terluka parah. Sean mana peduli padanya. Dia tetap berjalan ke arah si pembunuh, lalu berjongkok. Dia menatap pembunuh yang gemetar di depannya, lalu berkata sambil tersenyum. Apa kalian, orang-orang dari organisasi gelap, itu tolol-tolol? Kalian bahkan tidak tahu kekuatanku, tapi berani mengirim orang untuk membunuhku berulang kali? Jangan-jangan kalian tidak peduli walau ada banyak pembunuh alam mahaguru di organisasi gelap yang mati? Pembunuh itu menatap Sean, matanya dipenuhi niat membunuh. Kemudian, bau menyengat tiba-tiba tercium. Sean mengernyit samar, lalu berbisik. Cukup cepat juga kamu minum racunnya.